Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Marciana. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas apa itu cerpen atau yang biasa disebut dengan cerita pendek. Apa itu cerpen? Kemudian struktur dari sebuah cerpen. Bagaimana langkah-langkah menulis cerpen? Kalau kalian ingin tahu dan kalian ingin paham, silakan kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Oke teman-teman, daripada saya terlalu banyak omong ya kan, nanti kalian bosan mendengarnya, kita langsung saja ke materinya. Oke. Baiklah teman-teman, kita langsung mulai ke materinya ya, yaitu mengenai pengertian dari cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan karya sastra fiksi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Cerpen ditulis menggunakan daya imajinasi pengarang. Ciri-ciri dari sebuah cerpen. Panjang karangan kurang lebih 1-10 halaman, habis dibaca dalam sekali duduk, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita, terdapat konflik tetapi tidak merubah nasib pelaku, hanya menggunakan atau mempunyai satu alur. Kalau alur maju berarti alur maju dari awal sampai akhir. Begitu juga sebaliknya, kalau alur mundur berarti alur mundur dari awal sampai akhir. Kemudian perwatakan tokoh dikisahkan atau dilukiskan dengan singkat. Jenis cerpen berdasarkan panjang ceritanya, cerpen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah cerpen mini. Cerpen mini adalah cerpen yang dibuat dengan penyajiannya yang singkat, hanya terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Sedangkan selanjutnya yaitu cerpen ideal, merupakan cerpen yang panjang ceritanya itu sedang-sedang saja, yaitu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Kemudian yang ketiga yaitu cerpen panjang. Terlihat dari namanya panjang, berarti cerpen ini adalah cerpen yang dibuat dengan ceritanya itu disajikan cukup panjang, biasanya terdiri dari 4000 sampai 10000 kata. Berdasarkan tema dan isinya, cerpen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah cerpen anak. Cerpen anak merupakan cerpen yang dijadikan sebagai bahan bacaan bagi anak-anak. Bahasa yang digunakan dalam cerpen anak juga biasanya adalah bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Kemudian yang kedua yaitu cerpen remaja. Cerpen remaja berarti cerpen yang dibuat untuk anak-anak remaja, yaitu biasanya mengangkat tema kehidupan anak-anak remaja, baik itu persahabatan, hubungan dengan keluarga, dan pergaulan mereka sehari-hari. Sedangkan cerpen keluarga yaitu cerpen yang mengangkat tema tentang kekeluargaan, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sebuah keluarga. Kemudian yang selanjutnya, unsur pembangun cerpen. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen ini yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dari dalamnya. Unsur intrinsik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu tema. Tema adalah ide utama dalam pengembangan cerpen. Kemudian yang selanjutnya itu adalah latar. Latar itu merupakan landasan tumpuan yang dijadikan sebagai latar atau latar waktu, latar tempat, dan latar suasana dalam cerita tersebut atau dalam cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan. Nah, penokohan adalah pelukisan watak tokoh dalam cerita, baik itu watak antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah
Cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang berbentuk cerita. Sudut pandang ini bagaimana posisi pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Misalnya, apakah dia sebagai orang pertama pelaku utama, orang kedua, atau sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerpen tersebut. Kemudian selanjutnya unsur pembangun cerpen yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur intrinsik terbagi menjadi 3. Yang pertama bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan oleh pengarang untuk membuat karya sastra atau cerpen. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu merupakan sejarah hidup pengarang atau sejarah karangan-karangan yang pernah dibuat oleh pengarang sebelumnya. Kemudian selanjutnya nilai-nilai dalam cerpen. Kalau nilai-nilai dalam cerpen ini terbagi menjadi ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Kemudian selanjutnya struktur dan kebahasaan cerpen. Struktur cerpen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembukaan. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini merupakan timbulnya suatu permasalahan dalam cerita. Resolusi merupakan penyelesaian permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian kebahasaannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kosakata atau diksi. Nah, ini berkaitan dengan kemahiran seorang pengarang untuk menggunakan kosakata atau pilihan kata yang tepat yang digunakan dalam cerpen yang ia buat. Kemudian yang kedua yaitu gaya bahasa atau majas. Ini merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang untuk membuat karangannya itu menjadi lebih menarik untuk menyamarkan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Nah, biasanya majas yang digunakan dalam sebuah karya sastra cerpen itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada personifikasi, hiperbola, metafora, ironi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita tempuh ketika kita ingin membuat sebuah cerpen. Yang pertama itu adalah menentukan tema. Setelah ditentukan tema, kemudian kamu tentukan juga sudut pandang. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan watak atau perwatakan. Kemudian yang keempat menentukan latar atau setting. Dan yang kelima menentukan alur atau plot. Kalau semuanya itu sudah ditentukan, otomatis kamu sudah bisa membuat sebuah cerpen. Nah, teman-teman, itu tadi materi mengenai cerpen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe, like, and comment video ini supaya channel ini bisa berkembang dan saya juga semakin semangat untuk mengupdate video-video pembelajaran seputar bahasa Indonesia. Karena subscribe itu kan tidak berbayar, ya kan? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton terus video pembelajaran mengenai pelajaran bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih.